Masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berikut ini, tetap Bapak ingatkan untuk anak Bapak kelas 11 IPS, tetap semangat belajar, walaupun kondisi belajar kita saat ini sistem online ya. Oke, ya sebelum kita masuk konsep dasar turunan fungsi aljabar, sebelumnya kita sudah belajar juga turunan tapi dengan menggunakan konsep limit. Oke, saat ini kita masuk konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Oke, yang pertama, kalau misalnya nanti Y sama dengan A, ya, dimana A di sini adalah konstanta. Jadi kalau suatu konstanta kita turunkan, berapapun nanti konstantanya, maka turunannya akan selalu 0. Gitu, ya. Kita buat contoh. Nah, contoh yang pertama, Y sama dengan 5. Nah, karena dia fungsi konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Yang kedua, Y sama dengan minus 30. Ya, karena minus 30 itu juga satu bilangan atau konstanta, maka ketika kita turunkan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini konsep pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti Y sama dengan AX, ya, X-nya pangkat 1. Jadi untuk mencari turunan ini nanti, maka langsung aja turunannya koefisien daripada si X. Koefisien X adalah si A. Ya, kita buat contoh. Nah, yang pertama, kalau misalnya fx sama dengan 3x, nah x-nya pangkat 1, maka turunan daripada si fx langsung aja koefisien daripada x. Koefisien x-nya sebesar 3. Yang kedua, kalau misalnya fx sama dengan negatif 2/5x, ya, maka untuk mencari turunan pertamanya langsung aja koefisien si x. Koefisien si x-nya berapa? Hasilnya negatif 2/5. Oke, bentuk ketiga, kalau misalnya nanti Y sama dengan AX pangkat N, ya, kalau nanti pangkatnya lebih dari 1, maka untuk mencari turunan pertama daripada si Y atau turunan pertama daripada si Fx, rumus konsep dasar dari turunan adalah koefisien dikali pangkat dan pangkatnya dikurang dengan 1, maka hasilnya A dikali dengan N dikali X, pangkatnya juga dikurang dengan 1. Ya, ini harus perlu diingat. Kita buat misalnya contoh. Ya, contoh. Yang pertama, kalau misalnya fx sama dengan ya 20x pangkat 5. Maka kalau dicari turunan pertama daripada si fx, langsung aja koefisien kali pangkat. Hasilnya adalah 100x, pangkatnya dikurang 1 jadi 4. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan negatif 5x pangkat 15, ya. Maka untuk mencari turunan pertama daripada si fx, tadi Bapak bilang koefisien kali pangkat dan pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti negatif 5 kali 15 hasilnya negatif 75x, pangkatnya dikurang 1 jadi berapa? 14, ya. Oke, supaya mahir lagi kita buat contoh yang ketiga. Ya, fx sama dengan ya minus 2x pangkat min 3. Maka untuk mencari turunan pertama daripada si fx, tadi koefisien kali pangkat min 2 kali min 3 jadi positif 6, pangkatnya dikurang 1, min 3 kurang 1 minus 4. Oke, ini belum sederhana karena kenapa masih ada pangkat negatif. Jadi kalau ada negatif usahakan positif. Caranya apa? Langsung kita buat 6/x pangkat 4. Jadi supaya ini positif maka kita pindahkan ke bawah jadi 6/x pangkat 4, ya. Oke, konsep berikutnya, kalau misalnya nanti ada Y sama dengan U tambah V, ya, U tambah V. Jadi kalau misalnya fungsinya itu lebih dari satu suku, boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah. Untuk mencari turunan pertamanya nanti maka masing-masing suku diturunkan.
maka turunan pertama si U ditambah turunan pertama daripada si P. Sama halnya juga kalau bentuknya pengurangan. Jadi kalau misalnya U dikurang V, maka untuk mencari turunan pertama, langsung aja hasilnya U aksen dikurang dengan V aksennya. Oke, di sini Bapak buat contoh. Ya, kita buat contoh. Kalau misalnya Y sama dengan, ya, misalnya Y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 7x ditambah dengan 8. Nah, misalnya ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Berarti untuk mencari turunan pertamanya masing-masing suku kita turunkan. Berarti 2 kali 5, 10x pangkatnya kurang 1 jadi 4. Berikutnya 10 kali 2, 20x pangkatnya jadi 1 karena 2 kurang 1. Kalau tadi pangkatnya 1, turunannya langsung koefisien x-nya, berarti minus 7. Turunan dari 8, 0 karena 8 itu konstanta. Maka turunan pertamanya adalah 10x pangkat 4 ditambah 20x dikurang dengan 7. Oke, kita masuk. Berikutnya, ya, berikutnya kalau misalnya nanti Y sama dengan, ya, Y sama dengan fx di pangkat n, ya, beda dia Y sama dengan fx pangkat n, beda dengan Y sama dengan ax pangkat n, karena fx di sini boleh dia lebih dari satu suku. Jadi untuk mencari turunan kalau bentuknya seperti ini, maka pertama kali pangkat yang di kanan boleh kita buat jadi koefisien, berarti n dikali fx. Nah, pangkatnya tadi dikurang 1. Bedanya ini nanti dikali dengan turunan pertama yang di dalam kurung. Berarti turunan pertama daripada si fx. Nah, ini konsepnya. Jadi misalnya di sini kita buat contoh biar lebih paham. Ya, yang pertama fx sama dengan 2x dikurang 5 pangkat 3. Ya, untuk mencari turunan pertama daripada fungsi, tadi pangkat yang di kanan boleh kita buat jadi koefisien. Berarti 3 dalam kurung 2x dikurang 5 pangkatnya dikurang 1 jadi berapa? Jadi 2 dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Berarti turunan 2x hasilnya 2. Turunan min 5 hasilnya 0. Berarti tinggal 2 aja. Maka f aksen x ya itu sama dengan 3 kali 2, 6 dikali 2x kurang 5 kuadrat. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, fx sama dengan 4 dikurang 5x kuadrat ditambah 10x pangkat 8 pangkat lagi dengan 6. Ya, kalau begini bentuknya, untuk mencari turunan daripada fx tadi pangkat yang di kanan kita buat ke depan. Berarti 6 dikali 4 kurang 5x kuadrat tambah 10x pangkat 8 pangkatnya kita kurang 1 jadi 5 kali dengan turunan yang di dalam kurung, ya, berarti dikali turunan 4 hasilnya 0, ya. Turunan minus 5x kuadrat minus 5 kali 2 minus 10x pangkatnya jadi 1 karena 2 kurang 1. 10x pangkat 8 berarti ditambah 10 kali 8 80x pangkat 7 pangkatnya dikurang 1. Maka turunan pertama daripada si fx ini 6-nya boleh kita kalikan kemari, ya, atau ini karena ini adalah 1080 boleh sama-sama dibagi 10, maka 10-nya boleh kita keluarin. Berarti 6 dikali 10 ini 4 dikurang 5x kuadrat tambah 10x pangkat 8 kita pangkat 5. Ini tadi 10 kita keluarkan, berarti sisa 10 kali berapa supaya min 10x, berarti tinggal min x-nya. 10 kali berapa supaya 80x pangkat 7, berarti dikali 8x pangkat 7. Atau ini boleh nanti kita sederhanakan menjadi 6 kali 10 hasilnya 60. Nah, dikali ini, kali min x tambah 8x pangkat 7 itu sama dengan 8x pangkat 7 dikurang x dikali lagi dengan 4 dikurang 5x kuadrat tambah 10x pangkat 8 pangkat 5. Nah, inilah sederhananya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak Bapak tetap semangat.